Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas M01 mahasiswa dari Manajemen Sumber Daya Perairan ingin mempresentasikan hasil dari Risum program 3-in-1 mata kuliah Biologi Molekuler Lingkungan Perairan. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 ini ada saya, Rona Pinita Silitonga, ada Akmal Rizal Sekolah, ada Diah Ayu Kartikasari, Salman Nurfarisi, dan yang terakhir Rahel Marsyanda Fani Alfionita. Next. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang enzim organic and inorganic material degradation system. Bisa di next. Jadi untuk yang pertama itu adalah enzim. Jadi enzim sendiri merupakan katalis biologis yang mampu mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Tanpa adanya enzim, banyak sekali reaksi kimia yang diperlukan untuk menopang kehidupan. Enzim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem biologis karena memungkinkan organisme melakukan reaksi kimia yang kompleks dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Enzim sendiri juga sangat memiliki ciri yang spesifik, ya di mana enzim hanya mengkatalisis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lain yang terjadi di dalam sel. Enzim sendiri berperan penting dalam proses biologis, termasuk pencernaan, metabolisme, dan replikasi DNA. Di dalam tubuh terdapat berbagai jenis enzim yang menjalankan fungsi tertentu. Sebagai contoh, kayak itu enzim amilase yang dimana enzim amilase sendiri itu membantu memecah karbohidrat dalam sistem pencernaan. Sedangkan kayak misal contohnya enzim laktase adalah enzim yang membantu memecah laktosa pada susu. Jadi di sini enzim juga memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, yaitu membantu mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri dan virus yang berbahaya. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu enzim memiliki struktur dasar yang terdiri dari situs aktif, tempat enzim berikatan dengan substratnya dan mengkatalisis reaksi dan bentuk tertentu yang memungkinkan berinteraksi dengan substrat. Enzim sendiri memiliki ciri yang sangat spesifik, yang di mana enzim hanya mengkatalisis reaksi spesifik dengan substrat spesifik. Kecepatan enzim pada saat mengkatalisis suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini juga dapat mempengaruhi laju reaksi dengan konsentrasi yang lebih tinggi, yang dimana akan mempercepat laju reaksi hingga titik tertentu. Setelah itu laju akan menurun karena kejenuhan situs aktif enzim. Lalu pengabatan enzim merupakan suatu proses di mana enzim dicegah untuk mengkatalisis reaksi biokimia. Dan pengambatan enzim sendiri secara jenisnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kompetitif, non kompetitif, dan pengambatan tidak kompetitif. Bisa di next. Untuk pengambatan kompetitif, yang pertama itu terjadi apabila molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berikatan dengan situs aktif enzim yang mencegah pengikatan substrat. Sebagai contoh yaitu
methotrexat yang merupakan penghambat kompetitif dihidrofolat reduktase yang dimana enzimnya terlibat dalam sintesis DNA. Methotrexate digunakan sebagai obat kemoterapi untuk mengobati kanker. Lalu untuk selanjutnya itu ada penghambatan non kompetitif yang dimana hal ini terjadi apabila molekul berikatan dengan situs enzim selain situs aktif, yang dimana hal ini menyebabkan perubahan ikatan-ikatan atom yang mencegah enzim berfungsi. Sebagai contoh yaitu seperti cyanida yang merupakan penghambat non kompetitif sitokrom C oksidase yang dimana enzim enzim tersebut terlibat dalam respirasi sel. Lalu selanjutnya itu ada penghambatan tidak kompetitif yang dimana hal itu terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan kompleks enzim substrat sehingga mencegah berlangsungnya reaksi. Jadi jenis penghambatan ini jarang terjadi dan biasanya hanya terjadi pada golongan enzim tertentu. Sebagai salah satu contoh penghambatan tidak kompetitif yaitu penghambatan transkriptase di balik HIV oleh obat nevirapine yang dimana hal ini mencegah untuk replikasi virus. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada enzim di bidang kedokteran, yang dimana enzim sendiri menjadi alat yang berperan penting dalam dunia kedokteran dengan cakupan aplikasi yang luas yang terus dieksplorasi. Salah satu bidang utama di mana enzim digunakan itu adalah untuk pengembangan obat baru dengan menargetkan enzim spesifik yang terlibat dalam jalur penyakit. Para ilmuwan dapat merancang obat yang lebih efektif dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan pengobatan tradisional. Selain pengembangan obat, enzim juga digunakan untuk tujuan diagnostik, yang dimana enzim juga digunakan untuk mengembangkan alat diagnostik baru seperti biosensor yang dapat mendeteksi enzim spesifik dalam cairan tubuh. Lalu pada pada bidang biokatalis, di mana enzim dimanfaatkan untuk mengkatalisis reaksi kimia dalam proses industri. Hal ini berpotensi untuk merevolusi banyak industri mulai dari farmasi, pertanian, hingga produksi energi. Eh, Enzim sendiri juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Bisa di next. Selanjutnya itu ada sistem degradasi bahan organik dan anorganik. Jadi degradasi bahan organik merupakan proses penting yang terjadi di alam dan enzim memainkan peran penting dalam mewujudkan hal ini. Sistem degradasi bahan anorganik memainkan peran penting juga dalam menjaga kesehatan ekosistem perairan. Berbagai hal tersebut memiliki peran penting dalam memecah zat berbahaya seperti logam berat dan polutan yang dapat terakumulasi di dalam air dan membahayakan kehidupan akuatik. Faktor-faktor seperti suhu, tingkat pH, dan ketersediaan nutrisi dapat mempengaruhi efisiensi dari sistem degradasi bahan organik dan anorganik ini. Oleh sebab itu, penting untuk memantau dan mengatur faktor-faktor tersebut untuk memastikan sistem degradasi bahan anorganik dan organik dapat berfungsi secara optimal. Bisa di next. Selanjutnya itu ada degradasi bahan organik yang dimana merupakan proses kompleks yang melibatkan pemecah molekul organik yang besar jadi molekul yang lebih kecil. Enzim sendiri memainkan peran penting dalam proses ini dengan mengkatalisis bahan kimia tertentu reaksi yang memecah molekul-molekul ini.
Enzim sendiri sangat spesifik dalam aktivitasnya, yang dimana setiap enzim dirancang untuk rusak menurunkan jenis molekul tertentu. Bisa di next. Lalu untuk jenis-jenis enzim yang terlibat dalam degradasi bahan organik itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada enzim protease, yang dimana enzim ini yang memecah protein menjadi peptida dan amino yang lebih kecil asamnya. Lalu yang kedua itu ada enzim lipase, yang dimana enzim ini memecah lemak dan minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu yang ketiga itu ada enzim selulase, yang merupakan enzim yang memecah selulosa menjadi molekul glukosa. Dan yang terakhir ada enzim amilase, yang dimana enzim ini memecah patin menjadi gula sederhana, sedangkan pektinase memecah pektin menjadi lebih sederhana karbohidrat. Jadi next. Baik, selanjutnya adalah biochemical analysis teknik, molecular biology analysis teknik, and microbial analysis teknik. Yang pertama adalah teknik analisis biokimia. Teknik analisis biokimia yang paling umum digunakan dalam mikrobiologi perairan, termasuk uji imunosorben terkait enzim-enzim atau ELISA, reaksi berantai polimerase PCR, dan hibridisasi fluoresensi in situ FISH. Ada 3 macam, yaitu enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, adalah teknik analisis biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur antigen mikroba tertentu atau polymerase chains. Yang kedua adalah reaction PCR, adalah teknik ampuh yang digunakan dalam mikrobiologi perairan untuk mendeteksi dan mengukur DNA mikroba. Selanjutnya adalah hibridisasi fluoresensi in situ atau bisa disingkat FISH, adalah teknik canggih yang digunakan dalam mikrobiologi perairan untuk memvisualisasikan sel mikroba tertentu. Untuk selanjutnya adalah elektroforesis gel dan elektroforesis gel gradient denaturasi atau bisa disingkat DGGE. Elektroforesis gel adalah teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Denaturing gradient gel elektroforesis atau bisa disingkat DGGE adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. DGGE bekerja dengan memisahkan fragmen DNA berdasarkan perilaku peleburannya, memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai jenis mikroba yang ada dalam sampel. Selanjutnya adalah jenis teknik analisis mikroba. Itu terbagi 2 macam. Yang pertama adalah flow cytometry, yang kedua adalah teknik molekuler seperti PCR. Yang pertama adalah flow cytometry, adalah teknik yang lebih canggih yang menggunakan laser dan fluoresensi untuk menganalisis populasi mikroba lingkungan perairan. Terus yang kedua adalah teknik molekuler seperti PCR, reaksi berantai polimerase, juga biasa digunakan untuk menganalisis populasi mikroba di lingkungan perairan. Dan teknik ini sangat sesuai dan sangat sensitif dan spesifik, memungkinkan peneliti mendeteksi mikroorganisme tingkat rendah dalam sampel. Selanjutnya adalah penguratan analisis mikroarray, hibridasi, fluoresensi di situ atau bisa disingkat ICAN, dan metagenomi. Urutan adalah
teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Analisis microarray adalah teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari ekspresi gen dan fungsi gen. Yang ketiga adalah hibridasi fluoresensi in situ atau bisa disingkat FISH, adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan. Terus yang terakhir adalah metagenomik, adalah bidang studi baru yang melibatkan analisis DNA komunitas mikroba di lingkungan perairan. Yang selanjutnya yaitu unsur biokimia dan komponen xenobiotik ada dalam konsep dasar makhluk hidup. Next. Xenobiotik merupakan zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme yang biasanya tidak diproduksi secara alami atau diperkirakan ada di dalamnya. Secara khusus, obat-obatan seperti antibiotik merupakan salah satu xenobiotik yang tidak diproduksi sendiri oleh tubuh manusia dan juga bukan bagian dari makanan normal. Sedangkan biotransformasi merupakan proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut dapat menyebabkan substrat menjadi tidak aktif, aktif dan bahkan beracun. Next. Tujuan dari biotransformasi sendiri yaitu yang pertama mampu memfasilitasi ekskresi, di mana dapat mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Yang kedua, membantu proses detoksifikasi atau inaktivasi, yaitu mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun. Dan yang ketiga, aktivitasi metabolik, yaitu mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Next. Komponen biokimia dan xenobiotik. Untuk mempertimbangkan metabolisme xenobiotik lebih mudah menggunakan dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2, di mana fase 1 memiliki tujuan untuk meningkatkan eliminasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang tidak beracun, dan mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang beracun. Untuk fungsinya, juga berkaitan dengan proses oksidasi, reduksi, dan reaksi hidrolitik. Untuk fase 2 memiliki tujuan untuk melarutkan turunan dari fase 1, yaitu agar lebih larut dalam air dan diekskresikan dalam urin atau empedu. Pada reaksi 1, xenobiotik umumnya diubah menjadi turunan terhidroksilasi yang lebih polar. Dan pada reaksi fase 2, turunan ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukuronat, sulfat, atau glutathione. Hal ini membuat mereka lebih larut dalam air dan akhirnya dikeluarkan melalui urin atau empedu. Next. Jenis-jenis reaksi pada fase 2, yaitu yang pertama ada glukuronidasi, merupakan reaksi konjugasi yang paling sering terjadi. Yang kedua yaitu ada sulfasi, merupakan dikatalisis oleh sulfatransferase. Dan yang ketiga ada konjugasi dengan glutathione, itu merupakan detoksifikasi elektrofil, yang dimana bahan kimia elektrofilik dapat menyebabkan terjadinya nekrosis jaringan, karsinogenisitas, mutagenisitas, dan teratogenisitas. Yang keempat ada asetilasi, di mana enzim asetiltransferase hadir dalam sitosol berbagai jaringan dan khususnya di hati. Hal ini penting untuk obat dengan gugus amino primer. Yang kelima ada metilasi, di mana beberapa xenobiotik tunduk pada metilasi oleh metitransferase menggunakan S-adenosilmetion atau SAM sebagai donor metil. Next.
Baik, selanjutnya yaitu teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. Next. Yang pertama yaitu teknik dari RAPD, di mana RAPD itu merupakan sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Di mana untuk metode RAPD ini itu adalah mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi stringensi rendah, primer oligonukleotida sintetik ini memungkinkan besar akan menemukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat di-denial. Kemudian untuk prinsip dari RAPD ini merupakan yang pertama primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan, dan yang kedua adalah hanya ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan, kemudian maka terjadi proses aplikasi yang akan terjadi seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu teknik dari RFLP, merupakan salah satu teknik yang secara luas dapat digunakan dalam pendeteksian variasi pada tingkat sekuen DNA. Kemudian di metode RFLP ini dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim tertiksi terhadap DNA target. Kemudian untuk aplikasi RFLP ini diantaranya seperti pemetaan genom, genom typing, tes paternitas, forensik, dan diagnosis hereditas penyakit. Next. Kemudian untuk kelebihan dari RFLP sendiri, yaitu yang pertama menduga hubungan keberatan dari beberapa individu yang sedang dianalisis. Kemudian yang kedua menduga ada atau tidaknya variasi genetik. Yang ketiga memonitor proses seleksi melalui Lynch-Egg. Kemudian yang keempat memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif. Next. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu teknik seks sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu teknik sequencing. Teknik sequencing ini merupakan analisis DNA dengan metode yang digunakan untuk memenuhi urutan basa nukleotida pada suatu gen atau genom. Kemudian sequencing ini merupakan metode yang digunakan dalam menentukan urutan basa nukleotida adenin, guanin, sitosin, dan timin pada sepotong DNA. Selanjutnya ada teknik dasar analisis DNA, RNA, dan protein. Next. Perkembangan pesat dalam keilmuan hayati, khususnya di bidang biologi molekuler ini telah mempercepat laju perkembangan bioteknologi, di mana kajian ilmu ini merujuk pada wilayah kehidupan dalam skala molekuler dengan segala interaksinya yang meliputi DNA, RNA, protein, sintesis, dan pengaturan serta ekspresi-ekspresi lainnya. Next. Untuk informasi dan karakteristik dari DNA, RNA, dan protein ini dimanfaatkan menjadi media kajian yang dalam menjawab permasalahan di bidang hayati. Penemuan mesin PCR merupakan suatu terobosan revolusioner pada pertengahan tahun 1980-an. Penemu dari mesin PCR ini yaitu Carrie Bank Mullis, ahli biokimia Amerika, mendapat penghargaan Nobel dalam bidang kimia tahun 1993 untuk kemampuan mengembangkan polimerase chain reaction atau PCR ini. Nah, fungsi dari replikasi DNA secara in vitro adalah untuk mendiagnosa suatu penyakit
di mana nanti diidentifikasi mikroorganisme secara biomolekular, studi kekerabatan makhluk hidup, pemetaan gen makhluk hidup, rekayasa genetika gen, dan terapi. Next. Untuk analisa DNA sendiri ada beberapa teknik, yaitu PCR, baru ada electrophoresis gel, mungkin teman-teman bisa baca di slide kita. Next. Lalu selain itu ada sequencing DNA dan PCR real time atau qPCR. Next. Nah, untuk kelebihan dari PCR tersendiri itu ada pengujian PCR memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, lalu pengujian PCR sangat spesifik, dan pengujian PCR ini dapat berlangsung dalam kondisi apapun. Next. Dan kekurangan dari PCR sendiri yaitu resiko kontaminasi yang tinggi menyebabkan hasilnya false positif, mendeteksi adanya asam nukleat bukan infeksi, banyaknya inhibitors pada sampel menyebabkan false positive result, dan pengujian tidak mengidentifikasi visibilitas patogen. Next. Teknik diagnosa PCR yaitu ada isolasi DNA RNA, aplikasi DNA, visualisasi DNA, dan analisa interpretasi. Metode yang digunakan yaitu untuk memisahkan DNA dan RNA dari organel yang lain dengan bantuan bahan kimia. Untuk prinsipnya sendiri ada pemecahan sel dan jaringan, deproteininasi, dan presipitasi. Untuk teknik dari analisis RNA ini ada RT-PCR, Northern Blot, RNA-seq. Teman-teman mungkin bisa baca di slide kita. Next. Dan untuk analisis protein ada SDS-PAGE, Western blotting, dan mass spectrometry. Next. Yang selanjutnya yaitu biochemical material degradation system in living organism. Next. Sistem degradasi bahan biokimia. Sistem degradasi bahan biokimia merupakan komponen penting organisme hidup yang bertanggung jawab untuk memecah berbagai biomolekul dan bahan di dalam sel dan jaringan. Nah, jalur degradasi intraseluler merupakan mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan homeostasis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Salah satu sistem degradasi yang paling terkenal adalah jalur ubiquitin proteasom, di mana jalur ubiquitin proteasom merupakan sistem degradasi protein selektif yang bertanggung jawab atas pemecahan protein yang rusak atau tidak dibutuhkan. Next. Yang pertama ada autofagi. Autofagi sendiri merupakan proses yang melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut autophagosomes. Autofagi berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mendaur ulang organel, menghilangkan agregat protein, dan beradaptasi dengan kekurangan nutrisi atau kondisi stres. Yang kedua ada lipolisis. Degradasi lipid atau lipolisis penting untuk melepaskan asam lemak dan gliserol dari simpanan trigliserida. Yang ketiga ada glikolisis dan degradasi karbohidrat. Karbohidrat terutama glukosa dikatabolisme melalui glikolisis, serangkaian reaksi enzimatik yang menghasilkan ATP dan pirufat. Next. Selanjutnya ada degradasi asam nukleat, di mana nuklease merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk mendegradasi asam nukleat. Selanjutnya ada degradasi ekstraseluler,
Degradasi ini merupakan mekanisme penting yang memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel dan berperan penting dalam menjaga homeostatis jaringan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada metabolisme asam empedu, di mana asam empedu merupakan molekul amfipatik yang disintesis dari kolesterol di hati yang berperan penting dalam pencernaan dan penyerapan lemak makanan dan vitamin yang larut dalam lemak. Next. Selanjutnya itu ada degradasi biologis jalur sinergis, di mana ini ada 6 bagian, yaitu yang pertama ada retakan yang disebabkan oleh ketegangan, lalu yang kedua ada pembekakan, lalu yang ketiga ada pelepasan produk sampingan secara autokatalitik yang mengubah pH dan menstimulasi degradasi, lalu yang keempat ada hidrolisis, yang kelima ada oksidasi, dan yang keenam ada fagositosis. Mungkin bisa di next. Nah, dari beberapa bagian yang tadi yang dijelaskan ini ada hidrolisis, yang dimana hidrolisis merupakan mekanisme utama dalam degradasi biologis yang mengatur pemecahan molekul kompleks untuk mendukung proses seluler yang penting. Hidrolisis sendiri adalah proses yang tersebar luas dalam sistem biologis yang dikatalisis oleh enzim yang disebut juga dengan hidrolase. Lalu enzim-enzim ini memainkan peran penting dalam memecah kompleks biomolekul termasuk protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat yang menjadi komponen yang lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Lalu reaksi hidrolisis seringkali melibatkan pembelahan peptida, ikatan ester, glikosidik, dan fosfodiester yang menghasilkan pelepasan molekul dan ion yang lebih kecil. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada fagositosis, yang dimana fagositosis sendiri merupakan proses seluler yang dinamis dan serbaguna dengan implikasi besar terhadap kekebalan, pemeliharaan jaringan, dan penyakit. Fagositosis ini juga dapat disebut juga dengan sebagai proses dinamis, di mana sel-sel terspesialisasi yang dikenal sebagai fagosit menelan dan menginternalisasi partikel seperti bakteri, sel-sel mati, dan kotoran. Proses seluler ini melibatkan serangkaian peristiwa, dimulai dengan pengenalan partikel target melalui permukaan sel reseptor. Setelah dikenali, fagosit ini memperluas pseudopodia ke sekelilingnya partikel, yang dimana hal ini membentuk fagosom yang selanjutnya akan matang dengan menyatu dengan lisosom, kemudian membentuk fagolisosom. Di dalam fagolisosom ini, partikel tersebut dikenai dengan degradasi enzimatik yang dimana menghasilkan senyawa antimikroba dan memfasilitasi penghapusannya. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah population genomic and whole genome sequencing in fisheries. Yang pertama adalah populasi genetik. Populasi genetik merupakan istilah biologi yang menyatakan pada semua individu dari satu spesies yang hidup dalam suatu wilayah geografis atau lingkungan tertentu dan berbagai gen-gen yang sama. Populasi genetik terdiri dari semua individu yang memiliki potensi untuk berkawin silang dan menghasilkan keturunan yang dapat diturunkan secara genetik. Oke, selanjutnya yaitu konsep dan karakteristik dari populasi genetik. Yang pertama, keanekaragaman genetik ini merupakan populasi genetik yang dapat memiliki tingkat keanekaragaman genetik yang berbeda-beda. Yang kedua, isolasi reproduksi merupakan populasi genetik yang terisolasi secara reproduktif, tidak dapat berkawin silang dengan populasi lain dalam spesies yang sama. Yang ketiga, seleksi alam itu merupakan populasi genetik yang mengalami tekanan seleksi alam. Kemudian yang keempat, genotip yang merupakan kombinasi dari gen-gen yang dimiliki oleh individu dalam populasi, sedangkan fenotip merupakan manifestasi fisik atau sifat-sifat yang muncul dari genotip. Yang kelima, perubahan genetik terjadi dengan seiringnya waktu. Kemudian yang keenam adalah efek pendiri terjadi ketika populasi kecil ini terbentuk dari sejumlah individu yang berasal dari populasi yang lebih besar.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dalam salam sejahtera. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.